الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وأحسنهم خلقا وقيل أيضا خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله وقيل أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biidznillah biqadarillah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Asyhadu bi annahu mu'min. Baginda Rasul sabdakan, saksikan orang yang melaksanakan salat subuh yang berjamaah, mereka lah orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan sholat secara berjamaah. Naqra'uha jama'atan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Karim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda,
Habitat anhu 10 khati'atin, Allah akan hapuskan 10 dosanya. Wa rufi'an lahu 10 darajatin, Allah akan angkat 10 derajat. Allah angkat derajatnya melalui hartanya, melalui tahtanya, melalui keluarganya. Allah angkat melalui rizki yang Allah berikan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wa ghali, anta misbah suduri. Anta iksir wa ghali, anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah, Allah telah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat hidup jamaah rahimakumullah. Maka baginda Rasul sabdakan, ightanim khamsan qabla khamsik. Di antara yang harus kita jaga yang 5, wa hayataka qabla mautika. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang terakhir itu jagalah hidupmu sebelum datang mati. Maksud jaganya ini artinya manfaatkan hidup kita ini sama semua, 24 jam sehari semalam. Kalau baginda Rasul bersabda, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau semua dikasih jatah yang sama antara 60 sampai 70, berarti kan tinggal ngitung aja. Kalau sekarang umurnya 40 tinggal 20, kalau umurnya 50 tinggal 10. Enggak urung pasti Pak, pasti meninggal kita ini. Dan yang luar biasanya 60 tahun itu enggak semuanya kita pakai buat sholat. Setelah dihitung-hitung yang dipakai buat sholat cuma 3 tahun, cuma setahun setengah. Jadi kan kalau 60 tahun 10%-nya kan 6 tahun. Ini mah 6 tahun dibagi 4 sampai jumlahnya 1,5 tahun. Berarti cuma 2,5%. 60 tahun cuma
cuma 2,5% dipakai, cuma setahun setengah. Bagaimana menghitungnya Ustaz? 24 jam sehari semalam kita habiskan yang sehari buat kerja, siang hari buat kerja. Habis berapa jam itu? 8 jam. Kalau jatah siang 12 jam diambil 8 jam, kan tinggal sisa berapa? Tinggal sisa sepertiganya. Jadi ambil, sudah terpakai sepertiganya. Malam hari pun sama, jatahnya 12 jam, tapi sudah digunakan buat tidur 8 jam. Sisa siang 8 jam kerja cuma 4 jam. Sisa malam dipakai buat tidur tinggal 4 jam. Digabungin 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam sisanya. Berarti kan rata-rata kalau umur kita 60 tahun semua nanti insya Allah. Amin. Maksudnya 60 tahun ke atas. Baina Siti wassalamu. Berarti sudah habis sepertiga dari 60 tahun. Buat kerja itu habis 20 tahun. Buat kerja aja 8 jam sehari, berangkat jam 7 pulang jam 3, itu gak kehitung lembur. Atau ada yang masuk jam 8 pulang jam 4, masuk jam 9 pulang jam 5. Hidupnya ini habis untuk bekerja sepertiganya. Sepertiga berarti dibagi 3. Kalau 60 bagi 3, masing-masing 20 tahun. Buat kerjanya 20 tahun jamaah rahimahullah. Maka ightanim hayataka qabla mautika. Pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu untuk hal yang manfaat. Karena sudah habis sepertiga 20 tahun hanya untuk kerja jamaah rahimahullah. Kemudian tidurnya rata-rata 6 jam di malam hari, 2 jam di siang hari. Atau digabungkan 8 jam sehari semalam. Sama, sudah ngabisin sepertiga umur. Kalau 60 tahun meninggal dunia, sepertiga dari 60 ya 20 tahun. Tidurnya 20 tahun Pak. Turunnya 20 tahun. Pedok 20 tahun. Berkehor 20 tahun Pak. Tidur habis buat tidur kita sepertiga umur, karena rata-rata tidur 8 jam sehari. Kecuali kalau sudah tua. Kalau sudah tua itu tidurnya kadang-kadang, apalagi sudah 60 tahun ke atas, nggak 8 jam, berkurang dia. Kadang tengah malam dia bangun nggak mau tidur lagi. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita hitung-hitung dari 60 tahun sudah terpakai 40 tahun. 20 tahun untuk kerja, 20 tahun untuk tidur, tinggal sisa 20 tahun. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah. Ightanim hayataka qabla mautika. Pergunakan hidupmu sebelum datang matimu. Ternyata buat tidur dan kerja saja sudah habis 2/3 dari jatah hidup kita. Tinggal sisa 20 tahun jamaah rahimakumullah. Apakah 20 tahun ini semuanya mengandung pahala sholat? Iya, mengandung pahala sholat, tapi belum tentu buat kita. Anis sabi hatta yablugha rufi'al qalam. Pena catatan malaikat yang mencatat kebaikan keburukan belum dicatat, diangkat pulpennya. Anis sabi terhadap anak kecil hatta yablugha, sampai dia balik. Berarti sampai dia balik belum dapat pahala. Sudah balik baru dapat pahala sholat. Buat siapa pahala? Untuk orang tuanya yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka pahalanya untuk orang tua. Jamaah rahimakumullah. Begitu pun kita. Berarti jatah 20 tahun kita tadi, karena kita rajin sholat, dipotong dulu akil balik kita. Misal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saya kebetulan dulu baliknya umur 15. Berarti yang dari 20 tahun dipotong 15 tahun dulu Pak. Dipotong 15 tahun dulu Pak. Untuk apa? Untuk pahala orang tua. Terus Pak saya ada berapa? Tinggal 5 tahun. Nah jamaah rahimahullah. Pertanyaannya, apakah 5 tahun sisa ini digunakan buat sholat semua? Belum Pak. Itu makannya dulu. Istirahat, makan, ngasok. Istirahatnya itu, makannya itu belum dihitung. Jadi kalau dihitung rata-rata manusia itu makan 3 kali sehari, standarnya
orangnya itu prinsipnya makan untuk hidup. Tapi ada juga yang hidup untuk makan aja kerjanya. Maka dibilang orangnya rakus nih, badannya gede. Saya belum rakus, belum gede badan saya. Kalau ada orang yang badannya kayak truk, Pak, mohon maaf ya. Saya ini dengan badannya kayak truk. Ini prinsipnya bagaimana? Makan untuk hidup, hidup buat makan. Ya, dua-duanya Ustaz katanya. Jamaah rahimakumullah. Jadi prinsipnya kalau bagi Rasul sedikit makan bagi Rasul. Bagi Rasul sedikit makan ya Allah. Tapi kalau umatnya sedikit-sedikit makan. Jadi untuk makan ini kalau 3 kali sehari sekali makan aturannya waktu PPKM itu kan dibuat peraturan kok pas kata saya peraturannya sekali makan 20 menit ya kalau kali 3 berarti kan 60 menit alias 1 jam. Nah, kalau saya hitung 1 jam gampang. 1 jam sehari kita makan, kalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan setahun, kalikan 60 tahun jatah umur kita nanti sudah kepake 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Jadi jatah hidup kita yang 60 tahun dikurang 20 tahun kerja, dikurang 20 tahun tidur, dikurang 15 tahun akil balik, dikurangin makan 3 tahun setengah, maka praktis sisa umur kita, sisa hidup kita yang digunakan untuk sholat cuma 1 tahun setengah. Ya ditambahin aja 20 tahun, tambah 20 tahun, tambah 15 tahun, sudah 55. Ditambah buat makan 3 tahun setengah, 58 tahun setengah. Tinggal sisa 1 tahun setengah. Maka berapa persen? 1,5. 1 tahun setengah kali 60% itu 2,5%, Pak. Allahu Akbar. Jadi umur 60 tahun hayataka, hidupmu ini gunakan untuk ibadah, maksimal untuk ibadah cuma 1 tahun setengah. Ibadah apa Ustaz? Ibadah sholat. Terus pertanyaannya berlanjut, Ustaz, bukankah tidur saya jadi pahala? Bukankah kerja saya mencari nafkah itu jadi pahala? Apakah tidak bisa mengalahkan atau menambah pahala sholat? Jamaah rahimakumullah, kita ini nanti dihisab, hasibah yahsibu, hisaban, akan hitung amal perbuatan baik buruk kita. Apa yang pertama kali dihisab? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah as-shalah, hiya as-shalah. Salat dulu, bukan tidur dulu, bukan kerja dulu, bukan mencari nafkah dulu, bukan makan dulu, tapi sholat dulu, Pak. Tidak ada orang yang tidur sambil makan. Tidak ada orang yang tidur sambil kerja. Tidak ada orang yang tidur sambil sholat. Kalau kerja ya kerja, kalau tidur ya tidur. Malah kadang-kadang sudah sisa 1,5 tahun Pak untuk sholat ini. Sholatnya 1,5 tahun seumur hidup, itu pun sholatnya sambil tidur. Ya bayar. Udah tinggal sisa 1,5 tahun, sholatnya pun gak maksimal sambil ngantuk. Allah. Ini yang sholat 1,5 tahun masih ditambah tidur juga. Allah. Maka jamaah rahimakumullah, ightanim hayataka qabla mautika, pergunakan semaksimal mungkin hidupmu itu sebelum datang mati. Sebab kalau udah mati, apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut, min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila
hidup, pengen hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib, apabila engkau hidupkan aku barang sesaat saja ya Allah, sebentar ajalin qarib. Maka apa yang akan dilakukan oleh yang sudah meninggal? Dia akan melakukan ibadah. Apa ibadahnya? Ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Secara global aku akan menjadi orang yang soleh ya Allah. Giliran udah meninggal ngomongnya begitu. Aku akan rajin sedekah dan menjadi orang yang soleh ya Allah. Aku sudah dititipi harta, aku akan sedekahin ya Allah. Itu ketika sudah mati. Aku dititipin anak keturunan, aku ingin jadikan anak yang soleh ya Allah. Jadi penyesalan di akhir tiada guna. Sudah meninggal gak bisa lagi hidup. Gak ada cerita orang meninggal hidup lagi, mau mati suri namanya. Tapi kalau mati yang beneran, terpisah ruh dengan jasad, udah meninggal, udah selesai. Inqata'a sa'iru amal, seluruh amalnya, seluruh pahalanya terputus jamaah rahmatullah. Illa min talatin, kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariyah. Maka punya harta, infakkan di jalan Allah. Infak itu kan sedekah juga, sedekah sunnah. Masjid butuh apa nih? Butuh apa? Masjid butuh apa? Kamar mandi, punya harta sedekah semen, sedekah pasir, sedekah besi. Ini infak fisabilillah. Infak itu membelanjakan harta fi sabilillah. Sedekah jariyah, walaupun sudah meninggal pahalanya ngalir terus. Enggak punya harta waktu di dunia, hanya cukup buat makan saja. Apa yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mendatangkan pahala, mendapatkan pahala? Waktu di dunianya kita suka mengamalkan ilmu. Maka ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan turun-temurun, diajarkan kepada satu orang ajarin lagi terus menerus ilmu yang manfaat itu terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kemudian nanti Ustaz, saya mah di dunia nggak punya harta, nggak punya ilmu, cuma punya anak doang. Ya sudah, didik anakmu jadi waladin saleh, jadi anak yang benar, jadi anak yang baik. Ya mulahu, nanti dia mendoakan kedua orang tuanya. Setiap sholat dia doakan, setiap sholat dia mohonkan istighfar ampunan untuk orang tuanya. Terus mengalir pahalanya. Jamaah rahimahullah. Hadirin wal hadirat yang bersyukur rahimahullah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencantumkan di dalam surat Al-Munafiqun di akhir-akhir surat itu bahwa yang melalaikan dari mengingat Allah bukan ilmu, tapi 2, harta dan anak. Perhatikan, awas ayatnya itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, hai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikanmu amwalukum wala auladukum. Yang pertama hartamu, yang kedua anak-anakmu, baik anak laki maupun perempuan. Dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi ada potensi lalai dari mengingat Allah. Maksudnya lalai dari perintah Allah. Perintah dilanggar, larangan dilanggar, perintah tidak dilaksanakan. Lalai dari mengingat Allah apabila sudah digoda 2 ini, Pak. Ini kan amanah, ini kan ujian. Harta ujian, Pak. Anak-anak juga ujian. Kalau kita tidak infakkan harta, maka kita kaya doang, nggak sedekah, mati. Giliran sudah mati, pengen hidup sebentar, saya mau sedekah ya Allah. Telat itu mah. Punya anak, dititipin Allah anak, tidak dididik jadi anak yang soleh. Nanti waktu meninggal pengen hidup lagi, wa aku minas sholihin, pengen jadi orang yang soleh. Maka sebelum datang kematian, bagaimana caranya harta kita jangan melalaikan kita dari mengingat Allah. Sebelum datang kematian, anak kita jangan melalaikan kita dari mengingat Allah. Jadikan harta kita menjadi manfaat, kita infakkan di jalan Allah. Jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah.
Subang. Saya lihat jamaah ramai. Tapi yang menarik adalah pelaksanaan taklim bayar zikrullah itu pada maghrib. Waktunya panjang kan kalau pada maghrib. Jadi saya hadir di situ pas maghrib, saya sholat maghrib dan dimulai taklim bayar zikrullahnya itu baca Quran, ada tausiahnya itu setelah maghrib sampai setengah 9. Lumayan caranya bisa sampai 2 jam. Nah, yang saya khawatirkan kata saya, kita ini nggak sholat isya nanti. Hati-hati, awas kita. Perempuan saya ingatkan bahwa masjid sudah bagus masjid di Subang itu. Saya lihat, wah luar biasa. Masyarakatnya guyup, gotong royong bangun masjid Subang. Bapak kalau lewat situ saksikan masjid. Moga. Dulu awal-awal tahun 2010-an saya ngisi di situ, masjidnya masjid tua, masjid peninggalan orang dulu. Orang-orang yang bangunnya dulu itu Legowo dihancurkan, diratakan dengan karena dibangun lagi yang megah. Saya bilang apa yang belum ada di sini. Saya lihat langsung paping blok. Berapa ukurannya? 400 meter. Berapa yang hadir semua ini? Lebih dari 40? Lebih. Ada 100? Ada. Kalau 100 berarti satu orang kebagian 4 meter. Berat rasanya 4 meter nyumbang paping blok. Tapi untuk perkara dunia, untuk urusan dunia, nggak ada berat-beratnya. Mau beli motor kebeli, beli mobil kebeli, beli kebun kebeli. Buat perkara investasi dunia kebeli Pak. Tapi untuk investasi akhirat kadang orang mikir, waduh 1 meter sekian Ustaz, kalau kali 4 sekian, wah nggak ada limitnya saya. Kalau untuk investasi dunia ada, untuk investasi akhirat bilangnya nggak ada Pak. Padahal jelas hadisnya, mana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut ambil bagian dalam usaha pembangunan masjid, membangun masjid, banallahu lahu, maka Allah akan bangunkan untuknya, Allah akan buatkan untuknya baitan fil jannah, istana yang megah, yang indah di surga. Subhanallah. Jadi kita harus ambil bagian. Saya dakwahin orang sana untuk beli paping blok. Kita juga butuh paping blok. Gimana biar masjid kita ini semakin kelihatan asri, nyaman. Apa yang harus kita pikirkan untuk masjid ini yang kita risaukan? Gotong royong kita membersihkan semangat semua. Wah ini sudah jadi modal untuk gotong royong masjid bersih. Masjid di steam kemarin waktu menjelang Idul Adha, dicuci bersih. Supaya apa? Supaya sholatnya khusyuk. Bisa jadi masjid nggak pernah dipaku, nggak pernah dicuci, ada kotoran, ada najis, sehingga tidak toharo masjidnya. Kan sholat itu harus toharatul makan, tempatnya harus suci, tempatnya harus bersih. Toharatul badan, badannya juga harus suci, harus bersih. Toharatul libas, pakaiannya juga harus bersih, harus suci. Maka 3, bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Insya Allah walaupun cuma 1,5 tahun dari 60 tahun kita gunakan buat sholat, itu bukan kuantitas tapi kualitasnya mengalahkan yang sisanya itu. Amin. Jadi kita sekarang tinggal ngejar kuantitas, kekhusyuan kita. Insya Allah kembali lagi lebih khusyuk sholat di masjid ketimbang di rumah. Sekali lagi, lebih khusyuk sholat di masjid ketimbang di rumah. Kenapa? Karena di masjid toharo, di rumah toharo juga Ustaz ya. Tapi kita nggak tahu, barangkali ada najis di situ. Di masjid nggak ada, kucing aja nggak boleh masuk di sini. Dan kucing sudah keluar, takut dia buang kotoran. Ya, saking bersihnya, masjid bersih dan wangi, nyaman, ada AC-nya. Karpetnya juga bersih, khusyuk ibadah. Jadi kita ini sedang memikirkan bagaimana kita termasuk golongan man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Cirinya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama
Allah dimakmurkan, bukan rumah yang lain, bukan rumah kita, bukan rumah orang lain, tapi rumah Allah yang dimakmurkan. Memakmurkan itu maknanya banyak, bukan hanya meramaikan, termasuk juga memelihara. Ya, kalau ibarat manusia jamaah rahimahullah, makin hari makin tua, nggak ada istilah makin muda. Maka kalau makin tua harusnya dirawat. Nenek-nenek juga Pak, kalau dirawat masih enak kelihatannya. Bayar dibetakin, ya kan? Nenek-nenek masih enak kelihatan. Ya kan? Di salon lah, di salon, masuk salon tua, keluar salon muda. Kenapa? Rambutnya putih dipikok, jadi hitam lagi. Ya kan? Dirawat. Alisnya dikerok, dibikin alis baru. Ya kan? Kulitnya kempot, peot, ditarik pakai benang, ya kan? Biar kencang lagi. Begitu juga bangunan ini, semakin tua harus semakin dirawat, semakin dibedakin. Ya walaupun bangunan tua kalau dibedakin kan enak, kalau dirawat kan bagus. Mudah-mudahan kalau nanti ada orang yang melihat begini masjid As-Salam, walaupun masjidnya tidak sebesar masjid aku, tapi jamaahnya makmur, alhamdulillah. Sehingga banyak dermawan-dermawan pengen nyumbang. Saya menyumbang masjid itu aja, programnya jalan, kegiatannya ada. Yang sekarang kita sedang pikirkan untuk segera kita nanti musyawarahkan, Bapak penasehat masjid hadir di tengah kita, bagaimana ini tempat wudhunya. Kemarin lagi ramai orang hajat di sini, waduh kebingungan kita. Wudhunya cuma ada berapa keran yang wudhu puluhan. Toiletnya cuma satu, gantian sama-sama Bapak Ibu. Waduh, nanti kita risau, kita pikirkan bagaimana untuk wudhu aja sebenarnya nggak ada. Jadi 3 orang wudhu pakai sepatu. Sendal udah dibeliin dulu, tapi dibuat mainan bola, buat gawang. Akhirnya hilang semua sendalnya, kabur sendalnya. Mungkin nanti sendalnya dari bakiak aja. Jadi kalau bakiak orang kamu bawa pulang, terompak sendal Jawa dari bakiak, kotak. Yang penting orang bisa wudhu, ya. Atau dibuat di samping sini, ya. Samping sini, buat samping sini, biar nggak usah lewat belakang. Wudhu seperti itu. Jamaah rahimahullah, ini harus kita pikirkan supaya ke depan hidup kita yang cuma 1,5 tahun untuk sholat ini maksimal secara kuantitas maksimal. Kalau secara kuantitas sudah jelas, nggak mungkin bisa melampaui tidur sama kerja. Karena dipotong rata-rata orang yang ingin sholatnya sampai 20 tahun berarti rata-rata dia sehari harus 8 jam. Ya kalau mau melampaui sholat itu sama seperti tidur 8 jam, sholatnya 8 jam juga. Kadang-kadang enggak orang yang subuhnya 1 jam, zuhur 1 jam, maghrib 1 jam, asar maghrib 1 jam, enggak ada. Orang sholat itu udah jelas kok. Kalau sholatnya berjamaah 10 menit Pak. Kalau sholatnya berjamaah insya Allah 10 menit lah minimal, 10 menit atau 12 menit. Jadi kalau kali 5 kali 12 1 jam. Artinya kan kalaupun jamaah cuma 1 jam, tidur 8 jam. Jamaah sekali jamaah 12 menit kalikan 5 waktu sholat, subuh 12 menit, zuhur 12 menit, asar 12 menit, maghrib 12 menit, isya 12 menit, kali 5 itu baru 60 menit. Orang sholatnya jamaah itu aja cuma 1 jam, tidur 8 jam, kerja 8 jam, gak kebalap. Maka nambahnya bagaimana ya kualitasnya. Kalau kuantitasnya udah jelas gak kebalap, ya kualitasnya, bobotnya, nilainya di hadapan Allah walaupun sholatnya cuma 10 menit, tapi khusyuknya, tumaknina. Kalau kita ikut sholat dengan penasihat kita, khusyuk, tumaknina. Memang saya perhatikan begitu. Ya. Kalau orang yang sudah meraih kesuksesan hidup, kesuksesan hidup artinya hidupnya sudah sukses,
Tinggal satu lagi, mencari bagaimana mati yang sukses. Betul? Kalau kita umurnya masih kepala 3, kepala 4 ini masih mengembangkan diri, mengembangkan karir, pengen hidupnya sukses. Ya, iya. Karena pengen hidupnya sukses, yang di otaknya perkara dunia semua. Bagaimana keuangan saya naik, bagaimana eselon saya naik, bagaimana jabatan saya naik, perkara dunia semua ini. Maka kadang-kadang galau pikirannya. Tapi kalau orang sudah lewat perkara dunia, tinggal ngejar akhirat, sholatnya khusyuk. Saya perhatikan di Masjid Jati Indah, saya perhatikan ada Wak Hasan. Wah, itu kalau beliau sholat sunnah, Pak, kita udah salam, beliau baru rakaat pertama. Waduh, beliau ini kalau udah sholat khusyuk, khudu, tumanina. Nah, artinya jamaah rahimahullah, nggak perlu nunggu umur 60. Dari sekarang bisa kok. Tapi caranya para riyadhah itu dilatih sholat khusyuk. Insya Allah kalau sholatnya di masjid khusyuk. Insya Allah kalau sholatnya di masjid tumanina. Karena ikut imam, gak mungkin imam buru-buru. Gak ada kalau sendiri yang tadinya 12 menit, 10 menit jadi 5 menit, Pak. Allah, pasti yang dibaca kulhu lagi. Ada lagi yang lebih pendek. Itu 5 menit kelamaan. Saya itu rata-rata kalau surat sendiri 2 menit. Ada itu ya. Kalau ngirim surat zaman dulu pakai perangko. Tapi ada yang pakai perangko. Kilat khusus tanpa perangko. Gitu juga sholat. Ada yang kilat khusus 1 menit gak nyampe. Allah. Itu 1 menit. Tidur 8 jam, sholat 1 menit. Giliran tidur malam 4 jam coba. Tapi sholat cuma 1 menit kali 5 menit. Tapi alhamdulillah masih sholat. Ada yang ogah sholat. Kan kata ulama juga, apa yang paling ringan di dunia ini wahai muridku? Umat jawab muridnya, yang paling ringan kertas, daun kering, wahai guru. Jawaban kalian tidak sepenuhnya salah. Yang paling ringan itu murid-muridku, kata Syekh, adalah meninggalkan sholat. Paling ringan meninggalkan sholat. Kalau belum ada iman dalam hati, cuek saja meninggalkan sholat. Padahal 1 kali gak sholat, 1 langkah menuju neraka sakor. 2 kali 2 langkah, 3 kali 3 langkah, semakin dekat dengan neraka sakor. Lam nakum minal musallin wa ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor ini? Kami termasuk orang yang tidak sholat. Berarti jelas, Pak. Kalau Al-Quran sudah menyatakan wa masalakakum fis saqar, apa menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakor? Lam nakum minal musallin, kami bukan ahli sholat. Berarti ada ahli sholat, siap-siap mancing neraka. Diobok, ini merokok, dibakar. Na'udzubillah, subhanallah. Irtanim hayataka qabla mautika. Gunakan hidup ini ya sebelum datang kematian. Kalau udah mati berhenti semua, tidak bisa sholat lagi. Jadi mumpung masih ada waktu, masih diberi hidup oleh Allah, manfaatnya untuk ibadah yang paling utama sholat yang paling utama di masjid ya. Kita kalau udah urusan dunia walaupun capek, Pak, apalagi ada ujungnya ujung-ujungnya duit dilakoni. Bener itu, kalau ada duitnya angkat saya, walaupun capek, walaupun pegel. Anda PCC berangkat. Man kalau urusan sholat laku PCC, nggak ada duitnya kalau sholat ogah. Nih, mohon maaf nih, ini budaya. Mohon maaf, ngumpul-ngumpul baca Quran, baca la ilaha
ilallah. Itu semangat kalau ada beseknya, Pak. Ustaznya juga semangat, orang pulangnya 3 over. Merokok lagi kan, tegar. Jamaah rahimahullah, kalau begitu semua, berarti kan nggak ikhlas kita ibadah. Masa ya sholat harus ada besek? Masa ya sholat harus di-upload ini? Ya kan, yang benar aja kata Allah. Kamu ini udah saya kasih nikmat terus loh kata Allah. Kamu nggak sholat juga saya kasih nikmat kok kata Allah. Betul kan? Kita nggak sholat pun Allah terus non-stop kasih nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidup, bisa menghirup nafas oksigen. Coba kalau disuruh bayar sama Allah, kamu nggak sholat bayar oksigen, berapa bayar oksigen? Hitungannya per hari, per minggu, per bulan, wow, miliaran habis buat oksigen doang. Cuma Allah walaupun kita nggak sholat, walaupun kita nggak nurut sama Allah, tetap Allah kasih nikmat terus, nggak ada berhenti. Nah ini kan membuat kita terharu. Ya sudahlah, masa iya sholat aja harus dibayar? Kira-kira begitu. Jamaah yang Allah. Ini aja udah syukur dan ada to'amnya, ya kan? Udah syukur. Masjid lain belum tentu malah ada to'amnya. Allahumma antas salat, Allahumma lantas jalan. Di sholat langsung pulang dia ada makanan. Ya ini kan motivasi kita. Motivasi. Jadi besek pun itu apa istilahnya? Ya buat hiburan aja, bonus gitu, bonus. Ya, orang baca Quran pulang-pulang bawa besek, ya bonus, pahala apa? Berkat besek dapat. Insya ini sholat dapat pahala, makanan juga banyak. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimahullah, irtanim. Jaga yang 5, gunakan yang 5. Yang kelima dulu yang kita bahas, hayataka qabla mautika. Hidupmu gunakan sebaik mungkin. Umurmu yang habis 58 tahun setengah, sisa setahun setengah digunakan buat apa aja setahun setengah? Buat sholat ya Allah. Kan enak ya. Kalau buat makan udah jelas ya buat makan, buat tidur ya udah jelas buat tidur, buat kerja ya jelas buat kerja. Ambil balik udah pasti itu. Nah tinggal sisa setahun setengah ini kan Allah buat apa ini? Ya buat sholat ya Allah. Alhamdulillah masih ada sisanya buat sholat. Coba Pak, 60 tahun cuma kepake setahun setengah buat sholat. Ya masa iya subuh kesiangan, subuh masih kesiangan, zuhur di pekerjaan, tanggung. Kalau zuhur itu udah tanggung gitu ya. Wah lagi kerja ini, nantilah jam 3 lewat zuhur. Asar di perjalanan, pas bener pulangnya jauh misalnya ke Bandar Lampung, atau orang Bandar Lampung pulang ke sini, banyak nanti aja nanti di rumah aja tanggung. Giliran di rumah macet, mobil mogok misalnya, habis bensin, nggak sempat sholat. Maghrib udah pegel sampai rumah belum mandi, kecapean, karena capek ngaso dulu. Habis waktu maghrib kok Isya udah mantap. Isya ketiduran dari subuh ke siang, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Giliran di absen malaikat, siapa yang masuk surga? Macam keluar. Saya malaikat keluar. Kamu sholat enggak? Enggak. Wah, kata malaikat. Untung anaknya rajin sholat, anaknya soleh ya. Nanti anaknya masuk surga, bapaknya masuk neraka. Anaknya protes, wahai malaikat, kalau boleh dinokir aja. Oke, main jatuh kata malaikat. Iya nggak apa-apa malaikat, saya mau kasihan bapak saya. Di dunianya nggak sempat sholat, kalau nyari rezeki terus buat saya mondok. Ya udah, terus gimana? Saya aja di neraka, biarin bapak saya masuk surga. Tapi bingung malaikat. Waduh ini sama pangeran. Lalu gimana ya Allah?
maka dia masuk surga. Terus minta ditukar gimana? Dia pengen masuk neraka aja, kasihan bapaknya, pengen bapaknya masuk surga. Bapaknya nggak sholat enggak. Terus ya enggak, di dunia ini sibuk, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan kan. Ya sudah gini aja lah, kasihan. Ini kan anak soleh, ya biar bapaknya ikut anaknya masuk dalam surga. Alhamdulillah, gitu Pak. Jadi kalau kita wa akum minas sholihin, punya anak didik soleh, nanti bisa narik kita ke dalam surga. Apalagi anak kita keluarganya Allah, dia punya akses keluarganya Allah, beda sendiri. Siapa mereka keluarganya Allah? Ahlul Quran, anak yang baca Qurannya bagus, hafalannya banyak, pemahamannya dalam. Wa khassatu, itu hamba Allah yang khusus namanya, very very important person. Dia nanti dapat fasilitas, bisa menarik keluarganya masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita ada zuriat keturunan, enggak anak ya cucu, enggak cucu ya cicit, ada ahlul Quran, ada yang hafiz Quran, hafizul Quran. Amin. Sehingga keluarganya, zuriatnya bisa ditarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah rahimahullah, itu saja barangkali bisa saya sampaikan sebagai motivasi kita, penyemangat kita untuk senantiasa mengisi sisa umur. Nah, bahasanya sekarang sisa umur, karena udah kelewat ya. Kalau udah penasihat kita udah mau 60, ya kan tinggal hitung aja sisanya berapa. Gak mungkin saya mau tambah 22 tahun Ustaz, nanti ketuaan. Ya kalau masih muda iya, kalau 40 tahun wah masih 22 tahun, 23 masih luang. Tapi jangan juga menjaminkan diri, tenang aja, saya masih lama hidupnya. Siapa yang bisa menjamin minggu depan masih hidup? Betul nggak? Nggak ada jaminan kita minggu depan masih hidup. Maka mumpung masih hidup, ya mudah-mudahan dapat hidayah, mau ke masjid, sholat jamaah, mau adzan, insya